Kondisi Wuling REV terkini ya, setelah 10 hari lebih tak pakai. Jadi mobil ini saya tinggal di rumah dengan kondisi baterai 70%, 73% ya. Saya tidak pakai dan saya taruh di rumah. Kalau dari panduan Wuling sih, sebelum ditinggal lama itu baterai minimal harus 3/4 ke atas ya, 70% ke atas. Dan ini saya tinggal dan kondisinya sekarang ini hari pertama kali saya pakai. Dan ya tidak ada masalah, enak aja ya. Cuman masalahnya apa ya, nggak ada, enak. Jadi baterainya sekarang tinggal 67%, tak buat ngebut barusan. Dan apa yang saya rasakan yang masih terasa cuman satu ya, karena gundul saya bodak kinclong, jadi agak panas ini, agak panas di atas ya, agak strasi yang saat ini panasnya luar biasa di sini itu. Terus ada nggak kejanggalan-kejanggalan? Nggak ada ya. Selama ini sudah, setelah kemarin itu perbaikan masalah pengecasan, sekarang udah nggak ada keganjalan dan kejanggalan ya. Dan dipakainya juga ya, normal semuanya. Kita nggak pakai, kemudian istirahat lama, kita pakai lagi, itu normal semuanya ya. Dan ini kilometernya sudah 8.000, jadi 8.102 di kilometernya. Dan head unit tidak ada masalah. Dari teman-teman yang ada masalah itu, kita alhamdulillah nggak ada masalah di bagian sini maupun sini, itu alhamdulillah nggak ada masalah. Terus kemudian kita pakai ini juga nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Terus setelah kita pakai karpet itu juga lumayan enak sih. Karpet itu juga menambah peredaman. Cuman satu yang saya nggak mau ganti itu roda ya. Biarlah rodanya kecil jelek, kalau nggak pecah nggak diganti, karena kalau diganti itu akan mengurangi masa pemakaian baterainya ya. Jadi boros gitu istilahnya. Nah itu pengalaman terbaru di kilometer 8.000 Wuling REV ya. Terus untuk daya baterai sendiri di Wuling ini dari pertama hingga sekarang itu memang terasa sedikit agak ada borosnya dikit sih, berkurang dikit gitu. Perasaan dari 100 ke sekian itu agak cepet habis gitu. Cuman mungkin itu karena pengaruh banyak hal-hal yang kita tambah ya, seperti peredam, seperti karpet, itu kan menambah beban. Jadi mungkin karena itu jadi ada sedikit gitu, terasa lah sedikit gitu. Tapi itu nggak masalah sih sebenarnya. Terus sekarang kan saya nggak pakai fast charging dan pakainya listriknya itu 7.700 watt, pakai cas biasa di malam hari itu. Untuk pemakaian listrik sendiri memang ada peningkatan ya. Kalau dulu di listrik 2.200 watt di listrik rumah itu sebulan saya habisnya 250.000, mentok di 300.000 itu habisnya. Nah kalau saya pakai charging biasa dengan chargingnya biasa, listriknya itu 7.700 watt, itu ada peningkatan pemakaian listrik ya, dimana peningkatan pemakaian listriknya sekitar 100.000. Jadi sekarang sekitar 300 sampai 400.000, kadang lebih dikit tergantung pemakaian juga ya. Kalau pemakaian sesuai dengan pemakaian awal itu 400.000 lebih dikit, itu habisnya sebulan. Karena sebulan saya ngisi 500.000, itu sisa sedikit gitu ya. Jadi ada peningkatan sedikit ya dibanding mobil konvensional. Masih mending inilah keiritannya itu, walaupun ya ini kecil itu, tapi masih enak lah buat harian kecil tuh, masih oke walaupun listrik kita tinggi. Nah saran untuk teman-teman semuanya ya, jadi kalau bisa listriknya 7.700 watt, kemudian fast chargingnya itu yang asli ya, yang bawaan Wuling. Nah dengan begitu kalian akan mendapatkan harga token yang sama dengan listrik 3.500 watt, karena ada diskon 30% itu, jadi biar bulanannya lebih murah. Kalau listriknya 7.700 watt tapi tidak pakai itu ya, endingnya kita sama kena di mahalnya akhirnya. Jadi, dan kalau nggak gitu pakai listrik 2.200 rumah, ngecasnya siang hari juga lebih murah sih sebenarnya. Nah itu pengalaman kita di 8.000 km, dan setelah 10 hari kita tidak pakai ya, kita diamkan di rumah, kita pakai langsung tidak masalah. Nah tadi itu sempat sedikit masalah, hanya kita awalnya kan saya nggak pakai seatbelt untuk mundurin gitu ya. Terus tak mundurin itu posisinya tak pencet ke R, itu kan udah nyala ke R. Kemudian ya udah kita lepas handremnya, posisi masih di P, tak gas kok bisa mundur ya gitu. Itu agak sedikit aneh. Tapi terus habis itu tak kembalikan ke R, akhirnya ininya nyala dan bisa mundur. Kemudian kita D bisa maju normal ya, cuman itu aja sih, nggak ada masalah berarti. Itu pengalaman saya di 8.000 km, dan setelah 10 hari kita tidak pakai sama sekali ya. Dan semoga bermanfaat, dan teman-teman yang mau membeli mobil seperti ini
Ya kita doakan semoga cepat terbeli. Jangan lupa sholawat.